surat yang beliau tunjukkan pada gubernur, bupati dan wali kota tentang penyelenggaraan peringatan Hari Lingkungan Hidup, apel bersama aksi bersih lingkungan hidup dari aksi bersih dari sampah plastik khususnya dengan tujuan pertama berikan sosialisasi terkait pengelolaan lingkungan yang lebih spesifik di kantor, tempat industri dan usaha, sekolah dan rumah, kemudian mengkampanyekan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di tanah, air dan di udara. Kemudian lebih penting Pak, ada instruksi yang melalui Bupati Subang tersosialisasinya instruksi Bupati nomor 3 tahun 2025 tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di desa dan kelurahan. Kemudian yang berikutnya itu memberikan penghargaan pada pihak yang telah berhasil dalam pengelolaan lingkungan baik itu dengan perusahaan ataupun sekolah. Raya Subang, Subang, Jawa Barat. Akhir dunia ini tepatnya sekarang tanggal 3 Juni 2025 kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan Insya Allah dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan aksi bersih sungai dengan temanya ini menghentikan polusi plastik. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini karena kita awalnya dengan baik senantiasa ada dalam perkembangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ini menjadi momen penting bagi kita menghentikan polusi sungai khususnya dari plastik, karena kita tahu persis bagaimana efek dari sampah plastik yang memang tidak bisa dikurai, bisa dan kemudian dengan puluhan tahun atau ratusan tahun lamanya. Maka sesuai juga dengan tadi sampaikan instruksi Bupati sudah disampaikan oleh Pak Kadis LT LH bahwa instruksi Bupati nomor 3 tahun 2025 bagaimana pengolahan sampah yang ada di masyarakat secara mandiri bisa dilakukan. Karena persoalan sampah tidak bisa segalanya diserahkan kepada pemerintah. Yang nyampahnya siapa, tanggung jawabnya semua pemerintah tidak bisa, harus kolaborasi dan yang aktif berkolaborasi itu saja yang pertama adalah juga masyarakat. Tanpa masyarakat, pemerintah sulit untuk menyelesaikan persoalan sampah di mana saja. Karena sampah ini kan bersumber kebanyakan dari rumah tangga, dari pabrik-pabrik mungkin bisa kita lokalisir, tapi dari sampah masyarakat yang pola hidupnya juga pola perilakunya yang tidak baik sehingga nyampahnya bisa di mana saja, termasuk buang sampah di sungai. Nah, mulai hari ini kita berikan kesadaran kepada masyarakat termasuk kegiatan kali bagaimana menyelesaikan persoalan sampah di utara khususnya, dan mengambil tempat kali ini adalah di Agdasari karena memang sepertinya Agdasari juga desa yang tercemar sampahnya luar biasa karena di ujung, gitu ya Mas ya, karena di ujung. Maka kita harus punya komitmen besar. Pak Bupati sudah buat instrumen melalui instruksi bupatinya. Ya ada beberapa poin, termasuk kecamatan harus punya 1 bank sampah, desa minimal 3. Yang berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan pola 3R, FS 3R. Ya, reduce, reuse dan recycle. Di 3 pola ini. Dan ini harus betul-betul nyampe kepada masyarakat. Ya, kalau tidak sampai kepada masyarakat, maka ini Pak Asda berkelubungan, Pak Ades juga pada berkelubungan, Yarios di mana-mana, bicara di mana-mana tentang bahaya sampah, tapi masyarakat tidak merasa peduli, masyarakat tidak care. Maka sebuah apapun suara kita, maka tetap aja sampah di mana-mana. Ini yang kita ingin selesaikan. Yang bukan hanya sekedar tempat sampah, itu bisa kita lakukan, tapi perilaku ini yang memang ada
agak sulit kita ubah. Maka pola ini, kolaborasi ini sangat penting. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada seluruh pihak, Pak Asda, Pak Adis, ya, di sini juga ada Pak Kadis Kesehatan, dan nanti akan menyampaikan tentang pola hidup masyarakat kita. Dulu saya yang menggagas bersama-sama dengan Pak Kadis bagaimana supaya Subang dapat predikat 100% ODM, dan sudah Subang kabupaten sehat, sudah diberikan penghargaan sebagai kabupaten yang bebas ODM. Tapi fakta di lapangan ini helikopter masih ada dan bukan ada, banyak. Maka ini juga perlu memberikan pemahaman kembali. Nah, sambil kita cari solusinya. Ya, solusinya tentu salah satunya dengan nanti sistem komunal bisa bareng-bareng. Kalau tidak ada lahan bisa bagaimana ikut dengan musola atau masjid yang ada di sekolah, sehingga mungkin diperbesar lagi. Nah, nanti saya dengar bahwa dari Pertamina yang hadir, dari Pertamina yang hadir mungkin juga bisa kita. Jadi saya yakin ini binaan dari Pertamina ya, bisa Ngasari. Nah, hari ini kita awali dengan seremoni seperti ini. Nanti ada penyuluhan juga bagaimana pengolahan sampahnya, bagaimana sampah bisa jadi uang, juga penting bagus untuk kita optimalkan. Di sisi yang lain kita akan bergerak bersama membersihkan sungai. Nanti ada siaran Pak Asda memadai juga untuk menyelesaikan bangunan-bangunan liar. Ya, karena itu juga jadi sumber persoalan. Jadi saya dari Subang ke sini bangunan liar di pinggir jalan ini luar biasa. Kalau hanya sedang menunggu saja, masih ini sudah melakukan penyempitan aliran sungai. Yang penyempitan aliran sungai ini memang PR-nya ranahnya memang ada di BPWS, tetapi bahwa ini tidak bisa juga BPWS bekerja sendiri tanpa ada kehadiran kita, kehadiran pemerintah daerah, kehadiran masyarakat, sampai ke level bawah. Dengan mengucap bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi bersih sungai dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kabupaten Subang tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dimulai.
saya bersama seluruh tim. Ini ada Pak Asdan juga, ada Pak PLT Lingkungan Hidup, ada juga Kadis Kesehatan, bantu juga teman-teman dari BJT 2 dan BPWS, Diko dan dari Ketua Panitia nih pelaksanaan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari ini temanya bersihkan sungai. Nah, kebetulan di sini ternyata banyak bangli-bangli yang memang mengganggu jalannya lalu lintas dan juga mengganggu aliran sungai. Nah, hari ini ada normalisasi dibantu oleh BJT 2 dan juga BPWS, dan bangunan-bangunan ini dengan sukarela oleh Pak siapa Pak? Pak Wahyu, Pak. Pak Wahyu ini bangunannya. Orang Batang, Pak. Batang. Nah, ini akan kita bongkar ya, karena nanti pergerakan beko juga pasti akan kena. Jadi dengan sukarela mereka para pemilik bangunan liar ini mau dirobohkan dengan ikhlas insya Allah, karena memang ini tanahnya tanah punya negara ya, kita bersihkan supaya aliran sungai ke Kamal ini saluran pemakaman ini bersih, tertata dengan baik, dan tidak ada lagi bangunan-bangunan yang akan mengganggu lajurnya air sungai dan juga nanti tidak berakibat banjir. Ini ikhtiar kita semuanya, mohon doanya dari teman-teman semua masyarakat Subang agar ini tidak hanya di sini, nantinya di tempat-tempat lain yang memang ada bangunan-bangunan yang mengganggu saluran sungai, ya lajur aliran sungai ini bisa kita tertibkan bersama. Terima kasih Pak Bapak Wakil Bupati, Bupati juga. Bapak Bupati, Bapak Bupati. Terima kasih Pak Nuhun. Ridho. Ridho ikhlas. Terima kasih luar biasa. Assalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Kalau kemana-mana. Maksudnya jelema mampu tuh kemana-mana. Mak di mana? Asimat di mana? Di mana Ai Mak? aslina di dia, Di Sukasari. Sukasari. Ayah imah di Sukasari meureun. Boga karang tuh boga imah, mun dulu mah loba, eta dulunya dituturkeunana jelema tuh mampu deui. Oh. Ya, ieu mah jawa. Tak iya kieu hampura cuma nangtung mana? Nangtung deh deui hampura. Ya kumaha tuh da ieu arek dikeruk, ditaplokeun ka dieu itu bekona geus datang. Heeh, ayeuna mah anak diburak teh gitu ayeuna. Iya teh kuing arek dibantuan antirkeun ke mana? Bener teu make mobil. Teu. Kemana si Abah? Ada kumaha tanah negara, ada di bagian negara. Wih, ngampura pisan. Ya, Jadi sungai airnya cuma segini padahal ya tadi itu lebih 10 ya. Setengah-setengah
semuanya. Ini proses normalisasi. Ya, ini beko amfibi. Juga lumayan. Mudah-mudahan selesai. Ya, ini saksikan pimpin bawah langsung terkait normalisasi. Tadi penertiban bangunan. Jadi nanti pinggiran ini akan rapi, ya kelihatannya asri dan air juga akan lancar. Minimalisasi pada banjir. Insya Allah tempat tertib. Bikin klaster di sini. Klaster banjir. Kasihan mereka udah ngebangun, terus dibongkar kan, modal juga. Oke. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan normalisasi Sungai Kamal, Desa Anggasari dan Desa Sukasari. Terima kasih PJT 2, terima kasih BPS, terima kasih Pak Sekmat, terima kasih Pak Kades, dan seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Sukasari. Mantap, Pak Asda, negosiator luar biasa.